Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Menurut kamu senjata apa yang paling mematikan pada abad saat ini? Mungkin yang terpikiran adalah bom atom. Namun ada satu senjata yang telah membunuh lebih dari jutaan nyawa, yaitu senjata AK-47. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul AK-47 Kalashnikov. Sebuah film yang mengisahkan tentang terciptanya senjata paling mematikan tersebut. Nah, pasti pada penasaran gimana sih ceritanya dan siapa dalang dari terciptanya senjata tersebut. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi pada tahun 1941 antara Rusia dan Jerman. Seorang prajurit yang bertugas mengoperasikan tank yang bernama Kalashnikov tampak kesulitan menghadapi lawan karena persenjataan musuh begitu kuat. Bahkan setelah tanknya tertembak oleh senjata musuh, Kalashnikov masih terus melanjutkan serangannya walaupun serangan tersebut membuat salah satu rekannya tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Kalashnikov terbangun dalam sebuah barak medis yang sedang diobati setelah melalui perang yang mematikan. Besoknya, Kalashnikov dan yang lainnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Saat dalam perjalanan, Kalashnikov mendengar percakapan seseorang yang mengatakan banyak sekali prajurit Rusia yang tewas akibat peperangan ini. Setelah itu, mobil yang ditumpangi Kalashnikov terjebak lumpur. Semua orang terpaksa turun untuk mendorong mobil itu. Namun usaha itu hanya sia-sia. Dari kejauhan, Kalashnikov melihat segumpal asap yang posisinya tidak jauh dari mobilnya terjebak. Dia pun kemudian mengajak salah satu rekannya untuk pergi ke situ dengan tujuan siapa tahu warga di sana ada yang memiliki kuda. Лейтенант, типовая. Полдня ищем. Да черт его сейчас разберешь, товарищ капитан. Натяжку! Давай, что? Давай! Натяжечку держи! Saat berjalan berdua dengan temannya, Kalashnikov tertarik dengan senjata yang sedang dia bawa. Dia banyak sekali menanyakan tentang senjata itu, mulai dari kapan senjata itu dibagikan hingga bagaimana cara kerja senjata tersebut. Saat tiba di tempat tujuan, tiba-tiba tentara Jerman keluar dari rumah, yang membuat mereka saling tembak-menembak satu sama lain. Kejadian itu membuat dada temannya tertembak dan untung saja Kalashnikov berhasil melumpuhkan lawan yang menembak temannya tersebut. Kemudian ada warga yang berbaik hati mau mengantar mereka ke tempat mobil terjebak tadi. Kalashnikov yang sudah tertarik pada senjata itu sejak awal, kemudian membongkarnya dan menganalisa kerusakan yang terjadi pada senjata tersebut. Dia bercerita saat di kamp pelatihan, Kalashnikov merupakan seorang penemu. Singkat cerita, mobil yang ditumpanginya berhasil keluar dan perjalanan pun dilanjutkan. Sesampai di rumah sakit, dokternya mengatakan kalau luka yang Kalashnikov alami cukup parah, sehingga ia dipersilakan pulang untuk beristirahat demi mempercepat kesembuhan lukanya. Kalashnikov pun menaiki sebuah kereta dan saat dalam perjalanan pulang, ia berbincang-bincang pada salah seorang penumpang di sana. Pria itu menanyakan banyak hal seperti dari mana asalnya, hendak kemana dia pergi, dan apa yang akan dilakukan.
Kalashnikov juga menceritakan kesukaannya terhadap senjata dan mengatakan kalau dia ingin membuat senjata itu. Dia juga menunjukkan gambar rancangan senjata yang akan dia buat. Pria itu mendukung penuh dengan keinginan Kalashnikov. Menurutnya, negara saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang inovator seperti Kalashnikov. Я там работал. Может, знаете? Соседи. Пистолет, пулемет. Сама стреляла. Нашей родине твои изобретения сейчас очень даже нужны. Соседи. Saat kereta tiba di stasiun Matai, Kalashnikov bukannya melanjutkan perjalanan, tapi ia memilih turun dan pergi ke tempat kerja lamanya. Sesampai di tempat kerja lamanya, Kalashnikov langsung menemui bosnya yang bernama Pavel Andreevich. Di sana, Kalashnikov menceritakan kondisinya selama perang berlangsung. Ia mengatakan kalau senjata Rusia jauh tertinggal dibanding senjata musuh. Kalashnikov meminta bosnya untuk mengizinkannya membuat senjata di bengkel yang dia kelola. Namun bukannya izin yang didapat, Kalashnikov malah diusir dari ruangan tersebut. Saat di luar, Kalashnikov termenung terdiam atas penolakan yang menimpa dirinya. Kemudian dia mendengar beberapa prajurit yang mengatakan kalau ada seorang inspektur penting dari Almata sedang mengunjungi daerah tersebut. Tanpa pikir panjang, Kalashnikov pun kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta izin kepada sang inspektur. Вали нахрен отсюда. Какой маршрут следования? Давай его сначала в комендатуру, потом сам тебе все. Товарищ подполковник, старший сержант Калашников, решите обратиться. Как тебя сюда занесло, танкист? Setelah berbincang-bincang, singkat cerita izin pun didapatkan dan Kalashnikov akhirnya membuat senjata yang ia desain sendiri. Di awal proses pembuatan, Kalashnikov mengalami kesulitan karena dia harus mengerjakan semua sendiri. Oleh karena itu, ia kemudian meminta Pavel untuk meminjamkan beberapa orang karyawannya untuk membantu. Namun Pavel tetap tidak mau meminjamkannya. Tidak putus asa, Kalashnikov tetap membuat senjata impiannya walaupun seorang diri. Tanpa diduga sama sekali, beberapa orang karyawan Pavel secara sukarela mau membantu Kalashnikov untuk membuat senjata tersebut. Dengan senang hati, Kalashnikov menerima bantuan mereka semua. Setelah senjatanya selesai, Kalashnikov beserta yang lainnya tidak sabar untuk menguji senjata rakitan tersebut. Saat senjata itu ditembakkan ke sebuah drum, senjata itu berfungsi dengan sangat baik. Beberapa peluru pun ditembakkan. Senjata itu mampu menembus drum tersebut. Melihat hal itu, Kalashnikov sangat puas dengan senjata pertama yang ia buat. Кланяюсь в ноги. Живите и здравствуйте. Besoknya, Kalashnikov pergi ke Kazakhstan Alma-Ata untuk bertemu dengan Letkol Basarov. Namun saat sampai di tujuan, Letkol Basarov sedang tidak ada di tempat. Ia hanya bertemu dengan asistennya yang ada di situ. Kemudian Kalashnikov menunjukkan senjata yang telah berhasil ia buat ke asisten tersebut. Tanpa alasan yang jelas, Kalashnikov ditangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Beberapa saat kemudian, wakil Letkol Basarov datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Penjaga di situ mengatakan kalau ada prajurit tank datang membawa senapan otomatis dan prajurit tersebut sedang dikurung di sebuah ruangan. Kemudian wakil tersebut melihat senjata yang Kalashnikov bawa dan kelihatannya wakil tersebut cukup tertarik dengan senapan tersebut. Kemudian ia membawa senapan itu ke sebuah tempat pengujian senjata dan meminta teknisi di sana untuk menguji senapan rakitan Kalashnikov. Setelah pengujian selesai, wakil Letkol Basarov melepaskan Kalashnikov dari kurungan dan membawanya bertemu dengan teknisi yang menguji senjatanya tadi. Sesampai di tempat tujuan, orang-orang di sana begitu tertarik dengan senapan yang dibuat Kalashnikov. Mereka meminta Kalashnikov untuk meningkatkan akurasinya.
dan memvalidasi semua perlengkapan yang dibutuhkan. Tidak sampai di situ, senapan Kalashnikov akan diperlihatkan ke Jenderal Kropotkin, dan kalau jenderal tersebut tertarik, Kalashnikov akan diikutsertakan dalam kompetisi perancangan senjata yang ada di Uni Soviet. Besoknya, Jenderal Kropotkin datang ke tempat pengujian, dan beliau sendirilah yang mengujinya langsung di tempat tersebut. Setelah dilakukan beberapa tembakan, akhirnya sang jenderal memutuskan senjata rakitan Kalashnikov diikutsertakan dalam kompetisi. Ну, кто тут у нас Калашников? Tahun 1943, Kalashnikov telah berada di Moskow dan menemui seseorang di sana. Kemudian Kalashnikov diantar ke Bulgon, sebuah tempat di mana kompetisi tersebut diadakan. Saat di perjalanan, Kalashnikov tidak sendirian. Dia satu mobil dengan seorang prajurit yang bernama Sudaev Alexei. Dia juga mengikuti kompetisi tersebut. Sesampai di sana, Kalashnikov bertemu dengan kolonel dan memberikan surat rekomendasi sang jenderal kepada kolonel tersebut. Dan Kalashnikov pun dikenalkan pada wakil insinyur Vasily Fedorowicz. Dialah yang akan membantu Kalashnikov selama berada di sana. Без образования. Так точно, без. Не хочешь, значит, учиться. Товарищ полковник, познакомься, старший инженер. Так точно. Дерзай. Vasily kemudian mengantarkan Kalashnikov ke tempat ruangan kerjanya sambil mengenalkan semua fasilitas yang ada di sana. Sesampai di ruangan kerjanya, Kalashnikov diminta untuk mengirimkan sketsa gambar senapannya. Namun karena Kalashnikov tidak bisa menggambar dengan baik, akhirnya Vasily memerintahkan Ekaterina Moiseva untuk membantu Kalashnikov dalam menggambar sketsa senapannya. Saat makan siang, Eka menemui Kalashnikov dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Eka mulai membantu Kalashnikov dalam menggambar sketsa senapannya. Setelah sketsa gambarnya selesai, Kalashnikov mengantarkan Eka pulang ke rumahnya, namun saat di perjalanan pulang, mereka mampir ke acara dansa yang diadakan oleh prajurit di sana. Saat di sana, ada seorang prajurit mengajak Eka untuk berdansa dengannya, dan Eka pun menerima tawaran tersebut. Saat Eka berdansa dengan prajurit tersebut, terlihat sekali Kalashnikov cemburu dengan prajurit itu. Dan setelah dansa selesai, prajurit itu menawarkan diri untuk mengantarkan Eka pulang, namun tawaran itu langsung ditolak oleh Kalashnikov, karena dirinya lah yang pertama mengantar Eka pulang. Kalashnikov akhirnya terbakar api cemburu yang membuat Eka jadi kurang nyaman dengannya. Sesampai di rumahnya, Eka berterima kasih kepada Kalashnikov karena telah mengantarnya pulang. Dan di kesempatan itu, Kalashnikov sudah tertarik untuk mendekati Eka, apalagi setelah dirinya tahu kalau Eka belum mempunyai suami. Значит, завтра объявят результат? Поеду на фронт. Besoknya pengumuman pemenang kompetisi telah didapatkan. Dan untuk kompetisi kali ini, senjata rakitan Kalashnikov belum berhasil menang sehingga dia ditugaskan kembali ke Kazakhstan. Молчи. Новую задачу будет выпендриваться. Нокаут по. Начал работу у себя в Казахстане. Там тебя знают, ценят. Ну, а испытание, модернизацию. Selama masa tugasnya di Kazakhstan, Kalashnikov berusaha membuat desain senjata yang lebih bagus ketimbang desain sebelumnya. Setelah desain dibuat, kemudian Kalashnikov membuat prototipe senapan barunya itu. Dan langsung diujikan. Karena dirasa sudah oke, senapan itu dikemas dan diikutsertakan pada kompetisi berikutnya. Ketika di stasiun, sebelum Kalashnikov naik kereta, Kalashnikov tak sengaja melihat kakaknya yang ada dalam kereta. Namun, Kalashnikov tak berani mendekat. Tidak jelaskan kenapa, tapi Kalashnikov tampak ragu-ragu dan sedikit takut saat akan mendekati kakaknya itu. Kakaknya terus memanggil Kalashnikov, namun Kalashnikov tidak mau mendekat hingga kereta yang ditumpangi kakaknya itu jalan.
Waktu mengantarkan senjatanya, Kalashnikov ditemani oleh seorang kapten yang bernama Lobov. Saat di perjalanan, gelagat sang kapten nampak kurang mengenakan. Dia seperti tidak menyukai keberadaan Kalashnikov. Расслабишься, он тебе нож в спину. Хрясь! Begitu melewati hutan, kapten tersebut protes karena ia merasa jalan yang dilalui Kalashnikov salah. Tidak hanya itu, dia juga mencurigai Kalashnikov sebagai mata-mata Jerman. Karena tak terima dengan jawaban Kalashnikov, perkelahian antara mereka berdua tak terelakkan lagi. Mereka adu jotos di tengah hutan yang disertai hujan lebat. А в том самом, тот на станции братом тебя называл. Kemudian scene berpindah saat Kalashnikov sedang memanggil Eka di ruang kerjanya. Dia melemparkan batu kecil agar Eka tahu kalau dia sudah kembali ke Pulgon. Eka pun menemui Kalashnikov dan mereka berdua pun pergi kencan saat itu juga. Benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Sampai akhirnya saat di rumahnya Eka, mereka pun melakukan adegan pengencoretan. Saat di rumahnya Eka, di hadapan sang ibu, tiba-tiba Kalashnikov melamar Eka untuk jadi istrinya. Я ничуть не сомневаюсь, что вы хороший человек. Люблю вашу дочь. Я хочу, чтобы она стала моей женой. За меня. Besoknya saat pengumuman tiba, namun kali ini tak ada satupun dari peserta yang berhasil memenangkan kompetisi. Dikarenakan senjata dikirimkan, tak ada yang memenuhi syarat. Kecewa dengan hasil kali ini, Kalashnikov pun meninggal ruangan tersebut. Ставит возможность проявить себя в работе над новыми образцами оружия. Пулемета не будет принят к производству. Berita kemenangan Uni Soviet tersebar. Akhirnya peperangan antara Jerman dan Uni Soviet pun berakhir. Info kemenangan ini membuat semua orang bahagia. Setelah peperangan berakhir, Kalashnikov menemui kolonel untuk membicarakan kelanjutan senjata terbarunya. Kemudian kolonel memberikan sebuah surat yang mengatakan kalau Kalashnikov masih tetap bisa melanjutkan pekerjaannya dan saat ini dirinya mempunyai divisi sendiri. Dia pun mulai merancang jenis senjata terbaru dengan seluruh tim yang ada di divisinya. Besoknya saat sedang bekerja, tiba-tiba Sudaev datang mengunjungi Kalashnikov di kantornya. Kehadirannya di sana memberikan sedikit masukan terhadap desain senapan terbarunya. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Образец уже есть? Нет, но если проект утвердят. Прочные трудности в эксплуатации. Setelah itu, untuk membantu dalam tahap produksi dan pengembangan, Kalashnikov bekerjasama dengan sebuah pabrik senjata yang ada di Kufrov. Di sana, senjata Kalashnikov pun diproduksi dan merubah sedikit desain senjatanya sesuai masukan yang telah diberikan oleh Sudaev tadi. Все должно быть просто. Просто как... Setelah senjatanya selesai, Kalashnikov berniat untuk menguji senjata terbarunya itu. Namun saat itu yang memakai ruangan pengujian senjata sedang dipakai oleh peserta lain. Конструктор Калашников. Хочу испытать свой образец. Здесь сегодня испытываются... Karena tak ada cara lain, ia kemudian menguji senjata itu dan menembakkannya pada sebuah drum. Karena perbuatannya itu termasuk pelanggaran, Kalashnikov ditangkap sama petugas di sana. Saat ditangkap, ia pun tersenyum bahagia karena senjatanya kali ini sangat sempurna. Kalashnikov kemudian dibawa menemui salah satu jenderal di sana.
Saat di hadapan Jenderal, Kalashnikov menceritakan kalau dia tidak pernah menempuh pendidikan secara formal. Dan pada obrolan tersebut, Jenderal sangat tertarik dengan senjata terbarunya itu. Kemudian sang Jenderal meminta Kalashnikov untuk memperlihatkan dan menjelaskan kelebihan senjata miliknya. Setelah dilihat, Jenderal sangat tertarik dan mendaftarkannya pada kompetisi yang akan datang. Singkat cerita, senjata terbaru milik Kalashnikov pun diuji. Dan kali ini, ia berhasil memenangkan kompetisi itu. Berkat usaha dan perjuangan ia lalui, akhirnya impiannya sewaktu kecil tercapai. Setelah itu ia pergi menemui Eka dan mengatakan kalau dirinya berhasil memenangkan kompetisi. Di saat yang bersamaan, Eka juga sedang hamil, maka bertambahlah kebahagiaan Kalashnikov saat itu. Tahun 1949 di Moskow, Kremlin, Kalashnikov bertemu dengan Marsekal Artilleriy Voronov. Beliau sangat puas dengan senjata yang Kalashnikov buat. Dia mengajak Kalashnikov untuk menemui prajurit yang menggunakan senjata yang dia rakit. Из сержантского состава переходить в офицерский. Ты как тоже меня теперь отпустит? Я думал, конкурс выиграю, отпуск дадут. Товарищ главный маршал артиллерии, лично. Setelah itu, Marsekal meminta Kalashnikov pulang untuk menemui ibunya di kampung halaman. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film AK-47 Kalashnikov. Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam film ini, terutama sikap pantang menyerah akan suatu hal. Senjata Kalashnikov berhasil diproduksi dalam jumlah banyak, dan saat itu juga AK-47 menjadi simbol persenjataan abad ke-20. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini ya, dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!